yang berhubungan dengan murtad lagi adalah sebuah pernikahan. Ketika ada pasangan suami istri, salah satu dari mereka, entah itu suaminya atau istrinya itu murtad, keluar daripada agama Islam, nanti dibahas imma bil i'tiqad atau bil fi'li atau bil qaul. Maka di situ ketika pasangan suami istri belum pernah jima, artinya masih pengantin baru seumpama, nembe bar akad nikah, nembe bar pengantinan, si lanange mengucapkan kata-kata yang bisa mengeluarkan dia keluar dari lidah, maka langsung pernikahannya langsung fasih, langsung rusak. Kalau memang belum jima. Jadi pengantin anyar, nembe pengantin anyar, lanangnya ngomong Al-Quran dudu kalamullah. Nah, contoh seperti itu kan bisa kan murtad ya, qaul yang menyebabkan murtad. Atau nembe bar kawin, nembe bar akad, cukup nyembah sapi, nyembah sapi. Murtad itu langsung pernikahannya fase, pernikahannya langsung rusak. Tidak boleh. Setelah itu taubat. Maka syahadat man asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sudah tidak bisa halal, harus diulang pernikahannya. Harus diulang pernikahannya. Kudu akad maning, kudu ngundang waline maning, kudu ngundang syahid maning, akad nikah maning. Ketika pengantin baru atau pengantin lama yang belum, yang pokoknya catatannya belum jima, belum dukhul. Nah, kalau sudah dukhul, angger wis jima, seumpama ada pasangan suami istri atau pasutri, salah satu dari keduanya murtad, naudzubillah, itu nanti dilihat. Dilihat apanya? Dilihat masa iddahnya. Arane wis dukhul, wis jima, wong anggar wis jima, pasangan suami istri kalau sudah jima itu ada, kalau berpisah ada iddahnya. Iddahnya berapa? Masing-masing perbedaan iddah itu banyak. Kalau perempuan tersebut min zawatil aqra, perempuan yang masih haid, maka iddahnya adalah 3 kali sucian, salah satu quru. Kalau bukan min zawatil aqra, wong wadon durung tahu haid umur 13 tahun seumpama, durung haid, durung balik kan, durung haid umur 13 tahun durung haid, durung balik, tapi wis pernah jima, kawin terus kemudian murtad, itu gimana? Nah ini termasuk iddahnya bukan min zawatil aqra, tapi min zawatil ashhur, 3 bulan. Ya masing-masing. Iddah kematian 4 bulan 10 hari. Walhasil iddah itu beda-beda. Nanti ada pembahasan insyaallah. Di belakang ada insyaallah pembahasan masalah iddah. Lah wis, lagi ana lanang wadon, pasangan suami istri kawin, tiba-tiba salah satu dari mereka ridah murtad, naudzubillah. Lanange atau wadone karena sudah pernah jima, maka di situ perempuannya nyandang iddah di situ. Kalau seumpama dalam masa iddah lanange taubat, sang suami taubat, mlebu Islam maning, syahadat maning, maka di situ pernikahannya lanjut. Tidak usah ada akad nikah lagi. Tapi kalau seumpama sampai masa iddahnya selesai tidak balik, tidak rojak, tidak syahadat, berarti pernikahan mereka sudah putus. Sudah putus, sudah bukan suami istri lagi. Dihitung dari kapan? Dihitung dari mulai sang suami riddah. Entah itu yang riddah suaminya atau istrinya sama saja, hukumnya sama. Kalau sudah jima, ditunggu masa iddahnya. Ketika dalam masa iddah roja, artinya kembali ke Islam, membaca kalimat syahadat lagi, taubat, pernikahan mereka lanjut. Tapi kalau seumpama sampai iddahnya selesai tidak roja, tidak taubat, tidak membaca kalimat syahadat, maka di situ pernikahannya putus.
Paham ya? Nah, itu termasuk riddah naudzubillah bisa menyebabkan perpisahan ikatan nikah. Itu dalam Islam. Sama halnya ketika ada pasangan kafir. Artinya apa? Ada suami istri, mereka menikah dalam keadaan orang kafir, belum masuk Islam. Karena agama Islam mengakui pernikahan orang kafir selagi di dalam pernikahan tersebut tidak ada mufasid, tidak ada yang merusak. Contohnya apa? Contohnya mereka bukan kakak adik, bukan ponakan, bukan satu susuan. Anak wong kafir, contohnya seumpama namane siapa namane Anton karo seumpama wadone arane siapa? Wadone seumpama arane Antini, seumpama Anton dengan Antini kawin. Wis kawin, Anton dengan Antini bukan siapa-siapa, orang kakak ngadi, orang robok, dudu ponakan, kawin. Mereka masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, apakah harus diulang pernikahannya? Dalam Islam mengakui tentang pernikahan mereka. Tidak perlu adanya akad nikah ulang. Yang penting mereka bukan kakak adik, atau bukan tunggal rodok, tunggal suson, atau bukan mahram. Walhasil bukan mahram. Bagaimana? Sudah diteruskan pernikahannya, diteruskan. Paham? Jelas? Kalau seumpama dari pasangan suami istri tersebut salah satu dari mereka masuk Islam, lanange atau wadone masuk Islam, sama dengan tadi seperti riddah. Ketika mereka belum pernah dukhul, belum pernah jima, maka langsung hukum pernikahan mereka putus. Langsung putus, mbuh sing mlebu Islame lanange atau wadone. Tapi kalau seumpama sudah jima, sudah dukhul, kemudian suaminya masuk Islam, sang istri ditunggu. Lebih sama pora sampean, pamilunyong ngapora. Ditunggu masa idahnya. Kalau seumpama sampai selesai idah sang perempuan tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, maka di situ pernikahannya putus. Tapi kalau seumpama dalam masa idah wadone mas yang melu sampean, carane primen syahadat. Ikrar dengan 2 kalimat syahadat, masuk Islam, maka pernikahannya lanjut. Pernikahannya lanjut. Dan hal ini terjadi juga menimpa putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah duwe anak wadon arane Zainab. Zainab menikah dengan Abil As. Abil As itu abai Umamah. Duwe putu wadon arane Umamah, Kanjeng Nabi hasil pasangan Abil As dengan Zainab binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zainab ikut Rasulullah. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, anaknya bernama Zainab ikut Rasulullah. Dan juga ikut hijrah. Ketika Zainab ikut hijrah, Abil As tetap tidak mau ikut agama Islam. Tetap dalam golongan orang-orang kafir Quraisy. Nah, waktu perang Badar, waqati Badrin, Abil As termasuk golongan orang-orang kafir yang menyerang orang-orang muslim. Nah, waktu peperangan sudah usai, selesai perang, selain orang kafir yang terbunuh, ada di antara mereka yang menjadi tawanan perang. Tawanan menjadi syariah, menjadi tawanan. Sing dadi tawanan salah sijine Abil As, mantune Kanjeng Nabi. Jadi tawanan. Dalam hukum Islam, ketika ada orang kafir menjadi tawanan, menjadi sandra, maka di situ
seorang imam punya 4 pilihan. Ijtihad dengan 4 pilihan. Imam yang pertama dibunuh, atau yang kedua dibebaskan secara cuma-cuma bil manni, yang ketiga difidak, ditebus, atau yang keempat dijadikan budak, birrik. 4 pilihan ini ijtihadnya, keputusannya ada pada ijtihadnya imam. Terserah imam mau diapakan. Lah waktu tawanan perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar, keenaknya diapakna? Jadi sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, sebaiknya kita bebaskan saja supaya mereka tahu bahwa Islam itu indah, Islam itu damai, tidak suka membunuh. Dibebaskan supaya mereka tahu, kan membuka hatine wong kafir. Itu pendapatnya sahabat Abu Bakar. Jadi sahabat Umar sejen maning, ya Rasulullah, bunuh saja. Patene bae jaga suwen sebelah. Dikongkon apa? Sebelah bae wis ya Rasulullah. Jaga suwen. Tegas sahabat Umar tegas ya. Jadi Abu Bakar pendapat paling Kanjeng Nabi dibebaskan secara cuma-cuma bil manni. Jadi sahabat Umar disembelih bae, dipateni bae. Ya kan karakternya beda-beda ya antara sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman dengan sahabat Ali kan karakternya berbeda, sifatnya berbeda. Beda wong ya beda watak ya, beda wong beda pikiran, beda wong ya beda pemikiran. Makanya sahabat Nabi yang 4 ini ada yang menyifati dalam Al-Qur'an, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Itu 4 karakter ini ada pada Khulafaur Rasyidin. Walladzina ma'ahu adalah sahabat Abu Bakar, orang yang beserta Nabi. Asyidda wal kufar, tegas pada orang kafir. Ya, sahabat Umar, tegas pada orang kafir. Ruhamau bainahum, sahabat Utsman. Tarahum ruk'an sujjadan, sahabat Ali. Walhasil Kanjeng Nabi takon maring, istilah minta pendapat musyawarah ya, Kanjeng Nabi kan disuruh musyawarah, wajib, Rasulullah itu wajib untuk musyawarah. Diperintahkan dengan Rasulullah wajib. Sahabat Abu Bakar dibebaskan saja ya Rasul, jadi sahabat Umar pateni baik. Padahal Rasulullah punya istilah hak prerogatif ya, istilah cara presidennya hak prerogatif, terserah pan diapak 4 pilihan, dibunuh, dilepaskan cuma-cuma, difidak, ditebus, minta tebusan, atau dijadikan budak. Di antara mereka ada Abil As, menantu sendiri. Kemudian Zainab, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat suaminya ada pada golongan orang yang sedang ditawan, menjadi tawanan, mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ufdi Abul As. Ya Rasulullah, saya akan menebus Abul As. Bebaskan Abul As, saya tebus. Saya yang bayar tebusan. Ya, tapi takon pan tebusan gua apa? Nah, Zainab mengeluarkan kalung. Niki ya Rasulullah, tetap ya, meskipun putrinya sendiri manggilnya Rasulullah ya. Niki ya Rasulullah, kalung untuk menebus Abil As. Ternyata kalung yang dipakai oleh Zainab adalah kalungnya ibunya, pemberian ibunya, Sayyidah Khadijah. Begitu melihat kalau Rasulullah langsung kemutannya Khadijah, kalungnya Khadijah, ya, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalungnya pan nebus Abil As dan Zainab. Walhasil singkat cerita, tebusan diterima oleh Rasulullah, Abil As dibebaskan dengan tebusan istrinya bernama Zainab. Nah, waktu Abil As pulang ke Mekah, Abil As mikir ning dalan, ya Allah, angger gelem dan mau wis dipateni ya. Tapi kenapa saya tidak dibunuh? Angger gelem yang wis dipateni, wis dicincang-cincang dengan sahabat Umar. Tapi kok saya dibebaskan? Seperti apa Rasulullah, sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Akhirnya terbuka, mata hatinya terbuka. Berarti Islam itu memang indah. Langsung putar balik ke kota Madinah, mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan minta dibaiat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abil As masuk Islam. Nah, setelah Abil As masuk Islam, di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Abil As ditajdid nikahnya dengan Zainab, ada yang mengatakan tidak, diteruskan perkawinannya. Dan al-mu'tamad tidak ada tajdid nikah antara Abil As dengan Zainab binti Rasulillah. Langsung diteruskan pernikahan mereka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hukumnya sama antara apa istilahnya orang Muslim, pasangan suami istri menikah kemudian salah satu dari mereka murtad atau dua-duanya murtad. Kalau sudah jima berarti ditunggu apakah mau masuk kembali ke Islam atau tidak. Ketika taubat, nikahnya lanjut. Tapi kalau tidak taubat sampai iddahnya selesai, pernikahannya bubar, putus. Dan hama halnya ketika ada orang kafir menikah, kemudian salah satu dari mereka masuk Islam, ditunggu. Kalau sudah jima ditunggu. Kalau belum jima langsung nikahnya putus. Kalau sudah jima ditunggu selama masa iddah. Gelem anak nusul melu Islam atau tetap pada pendirian kekafirannya. Kalau masuk Islam, nikahnya dama nikah hukumah, langsung nikahnya diteruskan. Tidak ada nikah yang bubar, tidak ada. Jelas nggih?